Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi sebagai moderator dari kelompok 4. Di sini kelompok kami akan membahas tentang diagnosis dan solusi masalah moral dan spiritual. Baik, kepada pemateri pertama bisa langsung dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauren Mutiara dengan NPM 2021222148. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah moral. Apa itu masalah moral? Masalah moral. Kata moral berasal dari kata lain mos yang berarti kebiasaan. Begitu pula kata moralis dalam dunia ilmu lalu dihubungkan dengan scientia dan berbunyi scientis, moralis atau filosofia moralis. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkait dengan aturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksi dengan orang lain. Tingkat 1, penalaran prakonversional. Penalaran ini adalah tingkat yang paling rendah dalam teori perkembangan moral Colbert. Pada tingkat ini, anak memperlihatkan internalisasi nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh imbalan dan hukuman eksternal. Tahap 1, orientasi hukum dan ketaatan, ialah tahap pertama dalam teori perkembangan moral Colbert. Pada tahap ini, perkembangan moral didasarkan atas hukuman. Anak-anak taat karena orang dewasa menuntut mereka untuk taat. Tahap 2, individualisme adalah tujuan. Pada tahap ini, penalaran moral yang didasarkan pada imbalan dan kepentingan diri sendiri. Anak-anak taat bila mereka ingin taat dan bila ingin yang paling untuk kepentingan terbaik adalah taat. Apa yang benar adalah apa yang dirasakan baik dan apa yang dianggap menghasilkan itu adalah hadiah. Tingkat 2, penalaran konversional. Penalaran konvensional adalah tingkat kedua atau tingkat menengah dari teori perkembangan moral Colbert. Internalisasi individual pada tahap ini adalah menengah. Contoh, seorang mentaati standar-standar tertentu, tetapi mereka tidak mentaati standar orang lain, seperti orang tua atau masyarakat. Tahap 3, norma-norma interpersonal. Pada tahap ini seseorang menghargai keberadaan, kepedulian, dan kesetiaan pada orang lain sebagai landasan pertimbangan moral. Perkenalkan, saya Nisa Tinti Rusmiati dengan NPM 2021222137. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Kali ini mengenai masalah spiritual. Spiritual berasal dari bahasa Latin, yaitu spiritus, yang berarti nafas atau udara. Spirit memberikan hidup, menjiwai seseorang. Spiritual meliputi komunikasi dengan Tuhan dan upaya seseorang untuk bersatu dengan Tuhan, menurut McGill dan McGraw. Namun, menurut Whitmer, spiritualitas didefinisikan sebagai suatu kepercayaan akan adanya suatu kekuatan atau suatu yang lebih agung dari diri sendiri. Ada beberapa karakteristik kebutuhan spiritual, yaitu yang pertama kepercayaan, yang kedua pemaafan, yang ketiga cinta dan hubungan, yang keempat keyakinan, kreativitas dan harapan, dan yang kelima maksud dan tujuan serta anugerah dan harapan. Perkembangan spiritual pada anak sangatlah penting untuk diperhatikan, yaitu yang pertama individu yang berusia antara 0 sampai 18 bulan. Bayi yang sedang dalam proses tumbuh kembang yang mempunyai kebutuhan yang spesifik, yaitu fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang berbeda dengan orang dewasa. Yang kedua yaitu pada masa kanak-kanak awal, itu pada usia 18 tahun sampai 3 tahun. Anak sudah mengalami peningkatan kemampuan kognitif. Anak dapat belajar membandingkan hal yang baik dan buruk untuk melanjuti peran kemandirian yang lebih besar.
Yang ketiga yaitu perkembangan spiritual pada anak masa prasekolah, yaitu 3 tahun sampai 6 tahun. Berhubungan erat dengan kondisi psikologis dominannya yaitu superego. Yang keempat yaitu usia sekolah merupakan masalah yang paling banyak mengalami peningkatan kualitas kognitif pada anak. Anak usia sekolah yaitu pada usia 6 tahun sampai 12 tahun berpikir secara konkret, tetapi mereka sudah dapat menggunakan konsep abstrak untuk memahami gambaran dan makna spiritual dan agama mereka. Yang selanjutnya yaitu remaja, itu pada usia 12 tahun sampai 18 tahun. Pada tahap ini, individu sudah mengerti akan arti dan tujuan hidup, menggunakan pengetahuan misalnya, untuk mengambil keputusan saat ini dan yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu dewasa muda, yaitu pada usia 18 tahun sampai 25 tahun. Pada tahap ini individu menjalani proses perkembangannya dengan melanjutkan pencarian identitas spiritual, memikirkan untuk memilih nilai dan kepercayaan mereka yang dipelajari saat kanak-kanak dan berusaha melaksanakan sistem kepercayaan mereka sendiri. Nama saya Amalina Sarmadani, NPM 202122-140. Kali ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai dewasa pertengahan. Nah, pada usia 25-38 tahun. Nah, dewasa pertengahan itu merupakan tahap perkembangan spiritual yang sudah benar-benar mengetahui konsep yang benar-benar dan yang salah. Mereka tuh menggunakan keyakinan moral, agama, etik sebagai dasar dari sistem nilai. Selanjutnya ada dewasa akhir pada usia 38-65 tahun. Nah, periode perkembangan spiritual pada tahap ini digunakan untuk introspeksi dan mengkaji kembali dimensi spiritual. Nah, kemampuan introspeksi ini sama baiknya dengan dimensi yang lainnya yang ada dari diri individu tersebut. Selanjutnya ada lanjut usia, dari usia 65 sampai kematian. Nah, pada tahap perkembangan ini, menurut Haber tahun 1987, pada masa ini walaupun membayangkan kematian mereka banyak menggeluti spiritual sebagai isu yang menarik, karena mereka melihat agama sebagai faktor yang memengaruhi kebahagiaan dan rasa berguna bagi orang lain. Selanjutnya itu ada beberapa strategi dalam membantu perkembangan moral dan spiritual peserta didik, yaitu yang pertama ada memberikan pendidikan moral dan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi. Nah, yakni menjadi sekolah sebagai atmosfer atau moral dan agama secara keseluruhan. Kemudian memberikan pendidikan moral langsung. Nah, pendidikan moral langsung itu merupakan pendekatan pada nilai dan juga sifat selama jangka waktu tertentu, atau menyatukan nilai-nilai dan sifat-sifat tersebut ke dalam kurikulum. Selanjutnya ada memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klarifikasi nilai. Nah, yaitu pendekatan moral tidak langsung yang berfokus pada upaya membantu siswa untuk memperoleh kejelasan mengenai tujuan hidup mereka dan apa yang berharga untuk dicari ke depannya. Selanjutnya ada menjadikan pendidikan sebagai wahana yang kondusif. Nah, bagi peserta didik untuk menghayati agamanya tidak hanya sekedar bersifat teoritis, namun penghayatannya yang benar-benar dikonstruksi dari pengalaman-pengalaman yang membantu peserta didik itu mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual parenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Kamil, NPM 202122136. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah sosial emosional. Perkembangan sosial emosional peserta didik termasuk suatu pembahasan yang sangat penting. Karena dengan mengetahui perkembangan sosial emosional peserta didik, para pendidik dapat mengambil suatu sikap untuk menghadapi peserta didik dengan berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Yusuf 2007-122 menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Giblin tahun 1981. Keseimbangan pada teori perkembangan emosional Giblin berdasarkan pada pembedaan antara perasaan dan emosi. Tanggapan afektif pertama perasaan yang diproses terhadap tanggapan terhadap kualitas sensorik dan atau perubahan fisiologis. Mereka menyebar dan terjadi pada anak-anak paraverbal, sehingga dikuasai oleh poin afektif yang mengakibatkan hilangnya keseimbangan.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena kami masih dalam proses tahap pembelajaran. Stay healthy, jaga kesehatan. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.